Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan selanjutnya adalah slide ke-11 ya. Minggu lalu telah sampai pada slide ke-10. Untuk minggu ini saya coba menjelaskan slide selanjutnya adalah slide ke-11. Nah, untuk slide ke-11 di sini adanya moralitas ya. Ini ada beberapa faktor penentu daripada moralitas itu sendiri, yaitu adanya motivasi, kemudian tujuan akhir, serta lingkungan perbuatan. Ini ada ahli ya, Sumaryono di sini mengklasifikasikan moral itu menjadi dua golongan, di mana ada objektif dan subjektif. Objektif tentu saja di sini adalah melihat perbuatan sebagaimana adanya terlepas dari segala bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. Jadi di sini lebih kepada bagaimana moral itu terbentuk dengan adanya modifikasi ya, artinya masing-masing memiliki cara tersendiri ya, masing-masing individu ini memiliki cara tersendiri bagaimana membentuk moral dalam pergaulan di masyarakat maupun dalam pergaulan secara pribadinya. Sedangkan secara subjektif di sini dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya. Latar belakangnya di sini ada stabilitas emosional, kemudian adanya perlakuan personal lainnya. Jadi subjektif ini banyak yang mempengaruhi, ya artinya selain emosionalnya juga lingkungan yang mendukung perilaku tersebut, ya. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang itu bermoral baik ataupun buruk. Adapun ada kaidah dasar moral di sini adalah sikap baik, kemudian adanya kaidah keadilan. Untuk kaidah sikap baik di sini tentu saja setiap orang itu sejatinya harus berbuat baik kepada orang lain ya. Nggak peduli motif apa yang melatar belakangi, tapi kita sebagai manusia hendaknya berbuat baik. Nah, ini kaidah sikap baik. Untuk kaidah keadilan di sini lebih mempertimbangkan bagaimana kita bersikap secara proporsional, ya. Adil di sini bukan sama rata sama rasa, tapi bagaimana kita bisa mengukur tingkat keperluan, tingkat kepentingan. Nah, itu yang dikatakan daripada adil. Jadi tidak sama rata maupun sama rasanya. Kemudian di sini dibahas juga tentang budaya. Ya, bagaimana budaya ini bisa membentuk suatu masyarakat yang bisa memiliki adab kebiasaan yang baik. Ya, ini ada beberapa ahli. Ya, ada budaya secara harfiah. Ya, artinya bahwa di sini lebih kepada mengedepankan bagaimana budaya dalam arti bahasa. Ya, kalau untuk The American Heritage Dictionary di sini mengartikan kebudayaan itu sebagai suatu keseluruhan daripada perilaku, pola perilaku yang diharapkan melalui kehidupan sosial, seni, agama. Jadi lebih kepada bagaimana kita memiliki perilaku di masyarakat. Ya, itulah dinamakan budaya. Kemudian ada Kunchoro Ningrat, di sini dia ahli sosiologi, ya lebih memandang bahwa budaya itu keseluruhan sistem, gagasan dalam rangka kehidupan masyarakat dijadikan miliki diri sendiri dengan cara belajar. Artinya seorang itu dikatakan berbudaya, artinya kalau dia memiliki rasa untuk bisa belajar dan bisa mengedepankan kehidupan di masyarakat lebih baik ya dibanding manusia yang lain. Kemudian pengertian budaya kerja. Nah, mungkin kalian yang sudah bekerja ya memiliki masing-masing perusahaan itu memiliki budaya kerja yang berbeda-beda. Ya, tergantung jenis usaha, tergantung bagaimana mensikapi lingkungan kerja. Misalnya ada satu lingkungan kerja yang ada mesin industri. Tapi ada satu lingkungan kerja yang hanya berisi tempat tidur, misalnya di rumah sakit. Yaitu jelas berbeda. Tingkat kebisingannya pun berbeda, ya. Artinya budaya kerja ini dibentuk bagaimana bisa mendorong orang yang di dalamnya itu memiliki sikap dan toleransi yang baik terhadap sesama teman kerja maupun sesama individu yang lain.
Tujuan ataupun manfaat budaya kerja di sini lebih kepada mengubah sikap dan perilaku SDM supaya bisa meningkatkan produktivitasnya. Artinya jangan sampai budaya kerja ini justru menghambat ya masing-masing pegawai atau individu di dalam suatu kelompok maupun perusahaan tersebut. Ya, artinya kalau kita menghadapi suatu kebisingan dalam suatu mesin produksi misalnya, kita sudah terbiasa. Artinya apabila kita akan berkomunikasi mungkin keluar ruangan dari ruangan produksi tersebut untuk membahas suatu pekerjaan tertentu misalnya. Nah, itu kita bisa menyesuaikan budaya kerja, tidak teriak-teriak dalam lingkungan kerja yang bising tadi ya. Artinya pesan yang disampaikannya pun bisa tidak efektif apabila kita diam di satu ruangan tersebut. Kemudian di sini ada manfaat daripada penerapan budaya kerja yang baik, tentu saja di sini ada meningkatkan jiwa gotong royong, artinya saling membantu ya, kebersamaan juga, terus udah gitu terbuka satu sama lain dengan rekan kerja ya. Artinya apabila rekan kerja kita kesulitan apa, kita coba membantu. Apabila ada kendala maupun ada yang sakit, misalnya kita bisa menggantikan ya kita gantikan pekerjaannya ya, itu artinya bisa saling berjiwa gotong royong ya. Berjiwa kekeluargaan tentu saja ini didukung oleh rasa empati yang tinggi, komunikasi yang baik, supaya tidak terjadi miskomunikasi di sini. Jadi tidak ada hal yang bisa diributkan ya kalau kita tidak memiliki komunikasi yang baik, tentu akan terjadi keributan antar teman bekerja ya. Produktivitas kerja juga bisa baik kalau kita bermusuhan, kebayang dengan teman kerja ya, misalnya kita bermusuhan, nah itu bisa produktivitas kita menurun karena kita tidak punya teman misalnya. Atau teman kita cuma 1-2 orang dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Itu akan susah untuk bekerja sama. Kemudian ada tanggap dengan perkembangan dunia luar. Artinya kita tetap mengadakan benchmarking, tetap mengadakan komparatif dengan misalnya teman-teman di luar industri kita ya untuk menjalin persaudaraan ataupun kita menyerap informasi dari luar ya. Nah, ini untuk etika, ada beberapa ahli yang bisa kita lihat dari Yunani maupun dari di sini tentang Egoti serta Sumaryono, yang artinya etika itu tentu saja perilaku kita yang baik, perilaku kita yang menunjukkan kita sebagai manusia yang mempunyai budaya yang baik, berperilaku sopan ya. Kodratnya kita manusia itu adalah saling bekerja sama, ya tidak saling menjatuhkan. Nah, itulah etika yang baik. Kalau kita tidak memiliki etika, otomatis kita dikucilkan lingkungan, karir kita terhambat dan lain sebagainya ya. Kemudian ada di sini adalah nilai dan norma. Ya, etika ini dikelompokkan menjadi etika deskriptif dan normatif. Kalau deskriptif, kita bagaimana pola perilaku kita dalam realitas budaya dalam masyarakat. Tapi kalau normatif itu etika kita itu berdasarkan atas undang-undang hukum, ya baik perdata maupun pidana, sosial, ya. Misalnya kalau etika normatif ini lebih kepada istilahnya kita berperilaku ya di masyarakat supaya tidak mendatangkan kerugian. Ya, tentu saja misalnya kalau kita beretika yang baik itu di jalan misalnya paling mudah ya. Kita menggunakan helm, membawa SIM, STNK itu sudah mencerminkan norma etika secara normatif. Ya, kalau kita nggak bawa SIM, nggak pakai helm, nggak bawa SIM misalnya, nah itu bisa kita ditilang, kita ada celaka di jalan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada profesi. Ya, profesi ini tentu berhubungan dengan pekerjaan kita. Ya, untuk menghasilkan nafkah tentunya. Untuk yang sudah memiliki keluarga sebagai kepala rumah tangga atau yang bertindak sebagai istri merupakan untuk membantu bagaimana meringankan beban kehidupan ekonomi keluarga. Nah, itu bisa dikatakan profesi, baik itu profesinya sebagai entrepreneur atau sebagai buruh pabrik atau sebagai staf atau kalian memiliki istilahnya kerjasama dengan orang lain dan lain sebagainya, itu merupakan profesi kalian dan diharapkan bangga dengan profesi yang kalian miliki. Ya, tentu saja profesi ini yang bersifatnya baik ya, dan kalau kita mencari sesuatu adalah yang halal tentunya ya. Kemudian kalau dinamakan etika profesi di sini adalah
bagaimana sikap seseorang itu secara profesional bisa dipertanggungjawabkan dalam hal karirnya, ya. Kalau kita berprofesi sebagai seorang tenaga programmer misalnya, apa saja etikanya yang harus dimiliki? Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk etika-etika yang berhubungan dengan profesi kalian. Nah, ini struktur etika profesi, ya. Kita beranjak dari etika secara global, kemudian ada khusus serta umum, ya. Kemudian di sini ada etika individu dan etika sosial. Kalau etika sosial kita pecah lagi, di sini ada terhadap sesama, keluarga, dan profesi. Profesi di sini macam-macam ya, tidak hanya sampai informasi bisnis dan hukum serta kedokteran, tapi lain-lain di sini ada macam-macam, misalnya polisi, kita sebagai ASN ya, itu juga merupakan etika profesi yang harus kita miliki. Kemudian di sini ada etika politik dan etika hukum. Nah, nanti kita belajarnya hanya di teknik informasi saja, karena berhubungan dengan profesi kalian sebagai tenaga informatika. Baik, demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.